Hide me now under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. Kerajaan surga itu ketika waktu kita menyembah dengan luar biasa, surga itu berdiam. Saya bertanya, Tuhan, kenapa tidak ada seperti suara di dalam kerajaan-Mu? Lalu Dia menjawab aku, anakku, aku senang mendengarkan pujian penyembahan dari milik kepunyaanku sendiri. Tiba-tiba ada satu sinar yang terang turun dari surga di tempat ini. Lalu Raja itu berkata kepada malaikat-malaikatnya, kamu pergi ke tempat gudang penampungan anggur itu. Anggur-anggur itu yang sudah disiap berabad-abad untuk anak-anakku. Bisa melihat anggur itu diisi di dalam kantong kulit yang baru. Sebanyak kita yang ada di tempat ini, Raja itu memerintah malaikat-malaikat banyak juga seperti kita di tempat ini. Mereka turun dengan sukacita dari surga di tempat ini. Dan Raja itu berkata, bagilah anggur itu atau
kantong kulit yang baru itu, yang berisi anggur yang baru itu, dan bagi-bagikanlah kepada anak-anakmu di tempat ini. Raja itu berkata, aku tahu kekuatanmu tidak seberapa. Engkau banyak mengalami tekanan, masalah, pergumulan di dalam pribadi dan keluargamu. Satu pesan bagi ibu-ibu rumah tangga. Dia berkata, ibu-ibu, jangan engkau takut dan cemas tentang hidup keluargamu. Aku adalah Tuhan, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Israel yang engkau sembah siang dan malam itu. Aku akan datang menolong engkau. Jangan engkau pikir tentang anakmu yang kuliah atau sekolah dengan uang. Tapi aku Bapa yang selalu mengasihi engkau, yang akan memberi yang terbaik bagi engkau. Tidak mungkin engkau meminta roti, aku memberikan batu kepada engkau, atau ikan, aku memberikan ular kepada engkau. Tetapi aku Allah Bapa yang baik bagimu. Tempat ini Bapak Ibu penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya melihat banyak sekali malaikat di samping kiri kanan kita. Malaikat-malaikat yang berbagi-bagikan anggur tadi. Mereka ada di samping kiri kanan kita, Bapak Ibu. Bahkan di luar, di gerbang di luar itu ada dua malaikat yang dengan pedang yang menyala-nyala menjaga di tempat itu. Dan saya melihat ada keluar seperti air yang 2000 tahun lampau dia tertikam di atas kayu salib, keluar air dan darah. Air itu mengalir dan masuk di dalam hati kita masing-masing. Lalu dia berkata, air ini akan menjadi air hidup di dalam hidupmu. Lalu saya melihat darah itu dia mengalir dan memproteksi hidup kita di tempat ini. Lalu dia berkata, ketika pencobaan besar itu melanda bola bumi, aku akan menjaga engkau. Tidak dari selai rambut pun jatuh, aku tidak pernah mengizinkan itu jatuh tanpa izin aku. Aku akan mengawal engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Peganglah janji-janjiku ini dan firman-Ku. Aku tidak pernah berdusta pada diriku sendiri. Aku adalah Tuhan yang kau sembah siang dan malam. Demikianlah apa yang Tuhan nyatakan. Tuhan Yesus memberkati.
baik atau pilih yang jelek. Bisa mengalahkan musuh karena tetap di dalam koridornya Tuhan. Koridornya Tuhan. Maaf, ada huruf yang suka hilang, tapi tujuannya tidak salah. Di dalam akhir-akhir ini Tuhan memberi bimbingan kepada saya, karena saya tidak tamat-tamat dari bimbingan Roh Kudus. Dia selalu mendidik saya, mengajar saya, bukan dari ayat-ayat yang baru. Ayat itu sudah ada di Alkitab. Saya selalu bawa Alkitab. Alkitab kalian banyak yang sudah kecil-kecil. Isinya segala yang ada di dunia ada di Alkitab kalian. Tapi kalau di Alkitab yang lama, yang kuno, ya ini sudah nenek-nenek, memang kuno Alkitabnya. Di situ ada semua juga. Tapi tulisan itu mati. Lalu apa yang menghidupkan? Roh Tuhan. Yang sungguh-sungguh kalau mau bertahan. Saya hanya berbicara sedikit saja dari apa yang Tuhan didik saya akhir-akhir ini. Memang ada yang aneh. Pas tanggal 17 bulan 7 kita lagi rame-rame di lapangan itu mendoakan yang ulang tahun bapaknya Hermon. Lalu lagi rame-rame, lagi serius berdoa, tahu-tahu ada berita Ibu Darto atau manggilin apa itu? Ini ada kertas, apa isinya? Isinya Ibu Darto ditilang. Ditilang. Coba lihat, saya bilang. Dikasih tunjuk. Oh iya ya, kok ada gambarku di situ. Terus ini kenapa? Ibu Darto naik mobil tidak pakai seat belt. Oh iya, kayaknya ini manusiaku. Kayaknya saya tidak pernah naik mobil tidak pakai seat belt kalau saya duduk di depan. Tapi kalau di belakang ada kebebasan, bisa pakai bisa tidak. Tapi Hermon tetap kalau anak-anaknya biar duduk di depan tetap ikut aturan, di belakang. Biar duduk di belakang tetap ikut aturan. Apa itu? Harus tetap pakai seat belt. Saya kalau hanya di depan aja duduk, ya Pak Darto tadi yang ulang tahun itu yang setir. Nah, maaf Bapak Ibu, berapa puluh tahun yang lalu ada yang membuat saya jadi trauma. Kalau pakai seat belt di depan, seat beltnya kan harus dipalang di sini ke sini. Nah, karena ada membuat saya trauma, kakinya yang di sini saya kasih turun di bawah kanan. Jadi hanya di sini. Nah, sesudah itu saya pangku tas. Jadi tidak kelihatan seat belt. Oh, jadi begitu. Karena saya tidak pakai seat belt lalu ditilang. Kenapa sih dunia ini ikut memeriksa saya? Ini remeh, artinya masalah kecil, tidak perlu diperhatikan. Tapi saya sangat perhatikan. Saya tertawa, luar biasa. Karena jalanku sudah mendekat ke surga, jadi kesalahan kecil pun harus dibersihkan. Itu kecil, saya pakai seat belt. Nah, ini pas ulang tahunnya Papi. Oh ya, enggak apa-apa katanya. Saya tertawa sebetulnya kalau dunia pun ikut memeriksa saya. Apalagi yang di dalam Tuhan atau di pekabaran Injil Jalan Suci. Nah, itu lebih memeriksa lagi. Tapi memeriksanya harus membangun. Nah,
Itu nggak apa-apa Mi, kata Pak Darto yang ulang tahun ini di lapangan ini. Loh kok bisa nggak apa-apa? Kan kalau ditilang berapa ratus ribu rupiah? Ya berapa ratus rupiah ya? Ribu atau bagaimana Pak? Ribu atau? Nah, tapi saya tertawa. Terus Pak Darto bilang nggak apa-apa. Loh kenapa nggak apa-apa? Karena dengan kamu ditilang, saya harusnya ikut yang bersalah karena supir. Tapi saya lihat SIM saya juga tanggal itu habis. Tanggal 17 bulan 7 yang kemarin, bukan yang tahun lalu. Jadi ini masih seger gitu ya. Nanti kalau saya ceritakan dari kejadian tahun 71 sampai sekarang itu udah terceritakan. Oh jadi gitu. Oh iya saya juga senang. Tapi ada namanya yang biasa ke polisi Pak Darto panggil, namanya Charles, ada nggak di sini? Nggak ada ya? Coba berdiri. Oh itu namanya Charles, agak-agak hitam sedikit. Lalu disuruhlah dia ke polisi. Terus saya bilang, kalau kamu ke polisi, karena saya trauma, jadi tadinya seatbelt saya taruh belah. Jadi saya taruh di bawah tangan. Papi bilang, ngapain mesti diceritakan? Lu gak apa-apa Pi, hanya cerita aja. Taat dia, karena yang saya sarankan itu yang sebenarnya. Nah, saya bukan keberatan ditilang kalau salah, tapi orang benar salah sedikit pun dunia ikut memeriksa. Jadi hati-hati kalau hidup di dunia. Apalagi di dunia seperti begini, kumpul bersama ratusan orang untuk makan pun antri. Nomor berapa? Saya lihat itu. Kadang-kadang saya nggak makan, kenyang rasanya melihat yang antri itu. Luar biasa. Nah, 2 bulan sudah. Ya begini-begini kami hidup di dunia yang luar biasa. Ternyata dengan ketaatan satu anak, tadi dia tak taat sama papi. Papi larang, apa yang diceritakan? Ya hanya cerita aja, saya bilang. Saya tidak ada motivasi apa-apa sebetulnya. Biar polisinya tahu kalau memeriksa itu loh. Jadi kalau kita juga begitu, kalau memeriksa orang lain, ya kita harus tahu ayatnya di mana gitu. Lalu pulang dia cerita. Nah, dia ceritakan, Pak polisi, sebetulnya ibu kami ini sudah tua. Dia bukan tidak pakai seatbelt. Tapi diingat, tadi saya bilang, saya tertawa. Kenapa dunia pun ikut memeriksa saya? Ya syukur kalau kalian tidak ikut memeriksa saya. Karena ada firman Tuhan yang mengontrol saya. Bukan Pak Darto sibuk urus ini yang sebanyak ini. Jadi mengontrol saya kurang waktu. Jadi memerlukan bantuan. Bukan janjian dengan polisi, tapi polisi bergerak sendiri. Karena saya sudah dekat di pintu surga, jadi tidak boleh masuk walaupun kesalahan sedikit. Itu masih hal jasmani, apalagi hal rohani. Tapi tadi kita nyanyi, menari-nari, diperhatikan nggak kata-kata dari nyanyian dari pertama kita nyanyi. Luar biasa kasih Tuhan memelihara, mengelilingi kita. Kalau itu kita kita jaga, tetap kasih Tuhan itu, hati kita tetap senang. Nah, untuk penutupnya saya singkat saja. Saya diajar akhir-akhir ini dengan kitab Galatia, tapi saya ambil aja langsung ke yang ke-9. Apa itu? Di Galatia ada 9 macam buah. Buah apel, buah nanas, nomor 9 apa? Siapa di sini yang tidak bisa menguasai diri?
dia tidak bisa menguasai dirinya, dia akan berusaha untuk menguasai orang lain. Menguasai orang lain ya bisa aja manis-manis pakai uang. Bisa juga manis-manis pura-pura puji-puji. Tapi kalau menguasai orang lain dengan kata-kata membunuh, hati-hati. Karena penguasaan diri itu 29 itu kan maunya di kita, bukan di orang lain. Jadi penguasaan diri jangan kuasai orang lain, kuasai diri. Di dalam diri ini ada semua, ada telinga, ada mata, ada mulut, ada hidup. Nah, yang paling susah dikendalikan yang di mulut ini. Untuk penguasaan diri bagus kalau itu di mulut kita. Tidak akan menguasai orang lain. Menguasai orang lain bisa kata-kata yang dilemparkan, bisa ejekan. Tapi tadi saya bilang kan bisa juga pujian tapi palsu, pura-pura. Ambil hati, biar dia banyak uangnya, biar dia kasih uang ke saya. Motivasi begitu. Di pujian yang kita nyanyikan dari pertama tadi, kalau ditulis yang pertama ini, apa itu tadi pertama? Kasih-Mu mengelilingiku. Kalau itu betul kita nyanyikan dan kita lakukan, tidak akan menguasai orang lain. Karena apa? Karena kasih Tuhan mengelilingi kita. Nanti kalau keluar dari pintu jangan lupa ya. Jadi jangan menguasai orang lain dengan kata-kata, dengan pujian palsu, dengan itu pembunuhan secara rohani. Makanya ayat itu luar biasa. Saya terus tiap hari merenungkan itu. Apa yang kuasai? Apa yang saya kuasai? Pak Dato kuasai saya? Enggak. Saya kuasai uangnya Pak Dato? Enggak. Karena masing-masing berkatnya sesuai dengan pimpinan Tuhan. Luar biasa. Jadi jangan sia-siakan kasih-Mu mengelilingiku. Jangan katakan kasih Tuhan diambil sama orang itu, kasih Tuhan diambil sama keluarga itu. Enggak. Dikasih rata semua untuk orang yang memberikan hati dan dirinya kepada Tuhan. Luar biasa. Nah, kalau kasih mengelilingi kita, penguasaan diri itu gampang. Karena kasih itu membungkus kita. Telinga pun tidak mendengar kalau ada orang lain yang mau menguasai hati kita. Rugi. Karena orang lain belum mengerti arti daripada penguasaan diri itu. Maunya menguasai orang lain. Itu tidak ada ajaran di jalan suci. Tapi kita harus kuasai. Di dalam diri kita ini semua organ-organ ini bisa kita kuasai karena kasih Tuhan mengelilingi kita. Tidak ada persumutan. Tidak ada unsur menyalahkan walaupun salah. Dunia aja masa hanya tali sipel nggak dilihat langsung ditilang. Jadi tadi yang saya suruh itu minta tolong ke polisi. Polisi dengar loh. Itu karena kasih mengelilingi saya. Akhirnya yang tadinya harus 650 sudah katanya. Nah ibu kami ini pakai kok sipel. Taat tapi ada sedikit kesalahan. Nah yang sedikit ini prosesnya Tuhan terus memimpin kita. Akhirnya dari 650 ya Pak ya. Jadi 250 aja. Enggak jualan tapi beruntung. Itulah kasih Tuhan. Ada orang jualan karena cari itu. Maaf itu di literatur itu ada jualan. Itu dari dulu peraturan
aturan di sini, tidak boleh bebas pergi-pergi ke pasar, pergi-pergi keluar. Hanya mau beli rinso 1 bungkus itu hanya berapa? 500 rupiah atau 1.000. Pergi alasan mau beli rinso, padahal di situ ada. Jadi itu tidak dikelilingi kasih Tuhan. Ada perkataan dia tahu penguasaan diri, tapi ingin menguasai orang lain. Hati-hati, rusak pekerjaan Tuhan kalau mau menyalahgunakan penguasaan diri. Tapi kalau kita kuasai diri kita, oh orang lain pakai baju bagus, aku gak kepingin karena saya menguasai hatiku jernih di hadapan Tuhan. Orang lain punya banyak, orang lain diberkati, saya bisa kuasai diriku. Berarti mungkin ada perlu polisi yang hanya salah sedikit pun harus ditilang. Jadi Pak Dato juga ditilang, padahal hanya lewat 1 hari. Karena tanggal 17 habis SIM-nya. Tanggal 17 tadi ramai didoakan. Nggak pergi ke kantor polisi besoknya, berarti kan lewat 1 hari. 1 hari sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kalau dikelilingi kasih Tuhan, kalau begitu sekarang bertobat kita, jangan ingin menguasai orang lain. Ini mulut kita harus kuasai, harus atur. Ada anak saya kan, saya pernah dengar dia cerita begini. Istrinya di mana ya? Coba berdiri, orang lain tak kenal suaminya. Nah, ini menantu saya. Terima kasih. Dia bilang, mau cerita, seleksi dulu kamu mau cerita apa. Jadi saya ingat ini, padahal itu sudah berapa tahun yang lalu saya dengar anak saya itu ngomong gitu. Iya ya, memang harus begitu. Di sini yang suami punya istri boleh pakai seperti itu. Jadi kalau istri mau cerita, ya seleksi dulu mau ceritakan apa, membangun atau membunuh. Buat saya itu jadi pelajaran, karena saya tidak pernah, Pak Dato bilang begitu ke saya. Pak Dato itu guru saya, tapi tidak pernah bilang seleksi dulu mau cerita apa. Tapi ada suami-suami yang bagaimana? Si aslinya bagaimana? Cerita. Itu kan membunuh rohnya suaminya, membunuh kasih dari suaminya. Bukan ditusuk dengan pisau atau dengan parang, tapi dengan tidak penguasaan diri. Benar nggak yang saya katakan ini? Mau nggak menguasai diri sendiri? Jangan kuasai orang lain. Kalau begitu Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama. Saya melihat dengan roh bahwa memang Yesus ada di antara kita. Langit sudah. Dan itulah kerinduan Bapa, supaya kita dipenuhi oleh dirinya melalui Yesus dan Roh Kudus serta firman menjadi kepenuhan oleh Yesus di dalam Yesus. Karena begitu besar kasihnya kepada dunia, terlebih kepada kita. Kita dipilih. Kita semua sangat spesial, sangat berharga di mata Tuhan. Saya yakin kita dulu tidak mencari Dia. Kita hidup dalam kegelapan, sia-sia, kenajisan. Tapi Roh Bapa sudah bergerak, sudah lama. Nabi katakan, carilah terang. Pada waktunya kita terbuka. Semua keberadaan kita
bisa saat ini bersuka cita, menari-nari ada kebebasan hanya karena anugerah. Katakan, engkau hidup karena anugerah Tuhan. Tidak yang dapat kita sombongkan dalam hidup ini. Puji Tuhan, setelah beberapa hari kita dibenamkan di dalam hadirat-Nya. Yerusalem ini bukan sekedar kata-kata, bukan suatu tempat yang sejuk seperti ini, tapi adalah kita sudah berada di dalam kerajaan-Nya. Kita putra-putra kerajaan. Dulu kita tidak mengerti, tapi waktu saya datang Februari 82 di tempat ini, saya masih kotor. 2 minggu kakak-kakak penyembahan sama si Tony, sama si. Karena apa? Lapisan-lapisan kotoran dunia masih menutupi bahwa Bapak melayani saya. Tapi Darto memilih begitu teliti kenabiannya, penglihatannya, dan sampai hari ini makin jelas semua hal yang kotor yang tidak sesuai dengan kekudusan Bapa semakin dibersihkan. Kita siap terima kami fellowship di bawah. Puji Tuhan, saya taat saja. Tuhan mengasihi kita semuanya. Tuhan mau terus bersihkan hati nurani kita, pikiran kita, tujuan hidup kita. 1 Korintus 8 ayat 6. Kita ada karena Bapa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, dan kita hidup untuk siapa? Untuk Dia. Bukan lagi untuk ego kita yang terselubung, bukan untuk hal-hal materi, tapi kita hidup untuk mengasihi Bapa. Semakin bertumbuh ke arah Dia, di dalam roh, di dalam kasih, di dalam kebenarannya, maka perkataan-perkataan Bapa perlu setiap saat kita renungkan dalam diri. Saya yakin sehingga perkataan-perkataan orang lain yang menekan, menjelekkan, semua akan habis, tidak bisa masuk. Karena Bapa Yesus Roh Kudus kelembabannya begitu setia di dalam diri kita, Dia tetap dalam diri kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Kau dan saya sangat berspesial di mata Tuhan. Amin. Baik perkara yang kotor, yang najis, sampah-sampah kita lemparkan. Dan saya yakin kita sudah dibersihkan oleh darah Yesus. Kita sudah menjadi tubuh kemuliaan. Bukan hanya masalah organisasi, hanya ibadah minggu kelihatan alim seperti malaikat semuanya, tapi setiap saat keberadaan Kristus sebagai gembala dalam hidup kita, Dia tetap. Kemana kita pergi, Dia menyertai. Tidak ada kemunafikan, tidak ada topeng-topeng dalam diri kita. Ini saatnya kita rendahkan hati. Dari penyataan Tuhan lewat para nabi, kalau bisa langsung ditayangkan di sini di pos. Tapi nabi ini sudah sampaikan, kita bukan mendekat lagi, sudah di dalam kerajaannya, sudah di dalam kerajaan. Kalau 1:13, kamu sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan, dari kerajaan ego, dari segala kesombongan yang terselubung dalam diri kita, dalam segala penjara daging materi. Kita sudah menjadi manusia roh seperti Kristus. Walaupun belum sempurna seperti Dia, tapi kita sedang diproses. Roh Kudus, Wahyu berkata, seperti 7 malaikat, 7 roh Allah sempurna. Penglihatan, ketajaman roh menyelidik setiap nurani kita.
Walaupun saya di Pontianak beda pulau, tapi saya sering ketemu di dalam roh kepada Pak Pidato. Dan saya mulai melihat, Tuhan, saya tidak tanya, saya banyak ke rumah. Iblis sering berusaha untuk menekan hati nurani kita. Kamu tidak layak, kamu banyak kekurangan. Tadi malam saya berdoa dengan teman saya, lepaskan semua. Dan dia terbuka, dia mengakui, puji Tuhan, ada kebebasan di dalam hati. Bahwa kita putra-putra Yesus. Apa yang luar biasa. Amin. Kerajaan surga sudah di antara kita. Bukan kita buat-buat, bukan upacara-upacara liturgi yang biasa. Kita hanya duduk tenang, dia menepaskan dari dalam hati terpancar kehidupan. Haleluya. Juga kita dipulihkan sebagai keluarga tubuh Kristus. Yang perlu dengan apa? Bahaya, bukan bahaya kata Pak. Haleluya. Coba kita bangkit sebentar berdiri. Sebelum saya serahkan kepada Bapak, coba peluk teman dengan genggaman kasih. Katakan, kau adalah putra kerajaan. Kasih masalah yang harus sudah berlalu. Oh, Yesus. Peluk dengan genggaman kasih. Ya, di hari yang indah ini juga ada keluarga kita yang pelayanan di satu organisasi lain, tapi hari ini ada bersama dengan kita. Kita akan dengarkan satu kesaksian indahnya ya. Jadi mungkin juga kenapa ada di sini supaya kita juga dengar. Ya, saya percaya bahwa alumni yang lama masih mengenal beliau. Ini biar dia kesaksian sendiri, perkenalkan sendiri. Boleh maju Bapak Markus. Kita tepuk tangan dulu untuk Bapak Markus. Ya. Pak Pidato dan Pak Lilin itu orang tua kami, dan kami tidak lupa kemanapun kami pergi, karena kami dibentuk di sini, dikembeleng di sini, sehingga kami menjadi hamba Tuhan. Sekalipun kami berbeda organisasi dengan Jalan Suci saat ini, tetapi ikatan batin tetap ada. Inilah kami calon mantu, calon. Satu pesan saya, pada saat diberkati atau menikah, tidak boleh disambut adat. Adat kita adalah adat surgawi. Adat surgawi, bukan adat Nias, bukan adat Batak, tetapi adat surgawi. Kita harus lakukan itu. Ya. Dan juga saya sebagai orang tua, saya mendukung. Dan juga saya, bukan kalau di kami itu kan, di pihak perempuan itu menerima banyak mahar. Jadi itu katanya begitu, bisa ratusan kali emas, tetapi saya tidak meminta kepada mereka. Bahkan saya berkorban. Bukti, bukan saya pun, bukti cinta kami. Ya, saya dengan istri mengambil keputusan untuk memberikan satu kenang-kenangan bagi mereka, yaitu cincin kawin. Jadi saya minta istri saya datang di sini supaya semua orang kenal siapa itu istrinya Pak Markus. Nah, ini istri saya cantik, tidak ada jualnya. Cari di toko-toko gak ada. Cantik kan? Ini orang Manado.
Iya. Ya, tetapi harus nyata. Ya, jangan hanya manis, tetapi lewat sikap kita juga selalu manis. Ya kan? Hah? Ya, istri saya namanya Nama saya Nur Cermoa dari mana motor itu aja. satu lagi anak saya namanya Yohanes. Saya minta turun sini supaya orang tahu keluarga kita. Cucunya Pak Pidato. Nah, jangan jauh-jauh. Markus Yohanes. Ya, nah inilah keluarga kami dan juga calon keluarga mantu, calon mantu, ya kan? Nah dia sudah masuk di dalam keluarga kami. Ya. Saya kan katakan tadi malam, bukan hanya saya dengan mama orang tua, tetapi Pas Robin juga adalah orang tua kandungmu. Jadi bukan Pas Robin juga orang tua, tetapi juga saya dengan istri saya adalah orang tua. Sekarang sudah jadi 2 orang tua, jadi 4, jadi 3, maaf ya, karena mama sudah dipanggil Tuhan. Oleh karena itu saya minta kepada para hamba Tuhan, para penatua seluruh Indonesia mendoakan nanti anak kami yang akan diberkati di sore hari jam 5 ya, supaya kita menyaksikan bagaimana jalannya acara pernikahan mereka. Wah, teman Jack ada mau sampaikan nih? Ya, ini biar kita dengar dulu ya. Kalau nanti kan nggak ada kesempatan, mungkin tepat hari inilah. Kamu sini. Coba kamu lihat dulu. Iya. Saya mau dengar hatinya dulu sebentar ya. Nanti sore kan nggak ada kesempatan ya. Silakan. Salam satu roh. Ya, terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Sebelum nanti sore ada pemberkatan kami berdua, ya saya juga memperkenalkan keluarga saya yang sudah hadir dan sedang beribadah juga. Boleh berdiri buat bapak, abang dan adik-adik saya serta kakak saya. Ini kami keluarga Siondi Luban Teruan. Ya, kami 8 bersaudara, tapi yang datang ada 5. Yang satu kan orang tua kami. Jadi ini kakak nomor 3, abang pertama, abang kedua, adik dan paling bungsu. Jadi ada 2 kakak saya yang nggak bisa hadir untuk menyaksikan pemberkatan yang kami, dan mereka lah yang hadir mewakili mereka yang tidak hadir. Itu saja mungkin ada. Ya, salam. Salam saudara Ikarus Tuhan Yesus. Saya mau bersaksi sedikit, tapi saya terus.
Satu kali Tuhan izinkan orang tua saya hadir di tempat ini dan adik-adik saya hadir. Dan saya tidak tahu kapan waktu itu terjadi, dan puji Tuhan hari ini yang saya hanya cerita di pemerintahan kami seperti ini, keadaan kami seperti ini, dan berjalannya waktu saya mungkin salah satu murid yang tidak kelihatan, maksudnya tidak kelihatan secara wow yang murid-murid yang ada, tapi saya bersyukur. Kalau dulu saya punya teman-teman itu masuk MP6, dia berdoa untuk orang tuanya balik ke Tuhan, bertobat. Saya berdoa sampai saya alumni. Saksinya ada Bapak Guntur yang tahu kehidupan kami di Riau, dan puji Tuhan Bapak kami bergabung dengan kami ikut daripada intinya kami bekerja. Kalau Mami Darto bilang tadi malam gak tahu kalau HKBP, dulunya kami 2 gereja, satu HKBP Bapak kami, dan kami aliran yang mengikuti mama kami. Jadi kami adalah doa-doa mama kami yang sudah dipanggil Tuhan. Kerinduan kami yang ada ini sebenarnya, kalau Tuhan izinkan kami diberkati pernikahan, lengkaplah orang tua kami. Tapi baru kali ini saya bersyukur, sekalipun mama kami sudah dipanggil Tuhan, doa-doanya, lihatlah adik-adik saya dan saya, hasilnya ya memang betul yang seperti pelepasan dari malam, hormatilah orang tuamu supaya lanjut usiamu. Itu yang saya bawa, dan adik-adik saya, puji Tuhan, kalau di orang Batak, Bapak Ibu, perempuan itu nomor 2. Tapi saya bersyukur kalau bukan Tuhan, saya tidak akan didengar adik-adik saya ini, karena saya perempuan. Tapi saya punya orang tua menghargai saya perempuan, dan saya dipandang adik-adik saya. Apa yang saya katakan mereka dukung. Sekalipun saya hamba Tuhan, mungkin hamba Tuhan banyak orang berpikir bahwa apa sih, uang apa sih yang ada di hamba Tuhan. Tapi saya lihat pekerjaan Tuhan. Ketika saya menyerahkan diri, semuanya Tuhan berkati. Ketika saya menyerahkan diri, semuanya Tuhan mengajar. Jadi kalau ada anak-anak, adik-adik yang ada mau menyerahkan diri sama Tuhan, jangan pernah takut. Yesus jamin hidupmu masa depan. Amin. Kami, bapak saya agak sungkan karena fasihnya dia di bahasa Batak. Saya mewakili bapak saya. Kami mengundang bapak ibu semuanya untuk hadir sebentar sore untuk pemberkatan adik kami Jeki Arianto dengan Hana. Kiranya restu dari bapak ibu membawa berkat bagi adik-adik saya. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan sekali lagi. Tuhan, haleluya. Satu kegembiraan ya, satu sukacita kalau keluarga, 2 keluarga besar mereka hari ini ada dalam hadirat Tuhan. Saya maksud Tuhan ke depannya indah bagi kita semuanya, khususnya baik kedua keluarga yang ada. Baik, terima kasih. Saya mau saksikan di sini tentang panggilan saya. Saya diangkat secara organisasi tahun kemarin 2023 menjadi hamba Tuhan full. Karena sebelumnya saya adalah sekopabel, menikmati yayasan 3 bulan, kemudian masuk dalam gereja. Dari 2002 sampai hari ini saya ada di GP Jalan Suci. Haleluya. Semuanya cuma karena kasih karunia, karena saya mengerti visi dan misi tubuh Kristus. Ketika iman kita benar-benar kita tahu di dalam Dia, kasih karunia dan kasih karunia pasti akan mengalir.
Ikanus, Yesus baik. Ya, kesaksian saya begini. Ya, ini kita bicara anak mantu semua jadi. Anak mantu saya kerjanya di Kementerian Keuangan di Jakarta, di PPATK. Dia anak saya, dia kawin, dapat anak laki-laki. Lalu dia bilang begini, anak ini kalau bisa berikan untuk mama mantu yang berikan nama anak ini, seperti begitu. Lalu di saat anak ini lahir, bertepatan dengan ilhaman wahyu roh Tuhan untuk Bapak di sini tentang Ikanus. Begitu. Lalu mama ini tanya, saya beri nama apa kira-kira ya? Yang menurut situ kira-kira bagaimana? Kalau bagaimana, saya kasih nama anak ini Ikanus Agung. Ya. Lalu datang diskusi dan saya tanya, apa saya kasih nama anak laki-laki ini? Anak laki-laki ya? Anak laki-laki ini namanya Ikanus Agung. Saya bilang justru lebih bagus, lebih tepat. Di mana saat-saat di mana kita mendapatkan ilhaman roh Tuhan untuk kita.
Dia sudah berikan kepada kita semuanya. Dan sekarang yang percaya katakan